Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau begitu, sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini temannya? Hadir semua ya? Alhamdulillah semuanya hadir. Oh ya, apa ada yang ingin dipertanyakan tentang materi minggu kemarin? Mungkin ada yang belum dipahami, belum dimengerti, atau masih dilema tentang materi pembelajaran ibu pada minggu kemarin sampai aduh kepikiran gak bisa tidur. Gak ada, semuanya sudah paham berarti ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Oh ya, ibu pingin itu yang duduk di pojok belakang. Iya, tolong benerin dulu seragamnya ya. Rapih, harus rapih. Sekalian itu yang ada sampah-sampahnya di kolong. Iya, dibuang dulu ke tempat sampah ya. Karena kan kebersihan itu kita sebagai orang Islam, beragama Islam, kebersihan itu kan sebagian dari iman ya kan. Dan kalau kelasnya bersih, kita kan jadi belajarnya nyaman dan tenang. Oke, kalau sudah, kita masuk ke materi pada hari ini ya. Jadi, materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira ada yang udah baca-baca belum materinya nih sebelum belajar atau pas malam harinya gitu sudah dipelajari gitu. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman itu apa sih? Hayati itu apa sih gitu? Udah dikepoin belum materi ibunya? Jangan ngepoin opa-opa Korea aja ya. Oh ya, cewek-ceweknya deh mulai deh. Kalau ngomongin opa semangat banget. Nah, jadi apa sih keanekaragaman hayati itu? Ada yang tahu nggak? Ibu nggak pengen keroyokan ya, udah kayak hujan. Ibu pengen angkat tangan. Kalau nggak ada yang berani, ibu absen aja deh. Oke, coba Siva, apa sih keanekaragaman hayati itu? Oke, ada yang ingin menambahkan? Atau nggak setuju sama pendapatnya Siva? Coba deh ini yang ngantuk deh biar melek matanya. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Iya, ada yang ingin mencoba lagi? Tenang aja ya, ibu nggak gigit. Ibu udah jinak. Kalau salah juga ibu nggak bakal marah. Kita akan mempelajarinya sama-sama. Kita akan benerin. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Oke, jadi keanekaragaman itu sendiri artinya adalah beraneka ragam. Sedangkan hayati itu adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati itu apa sih gitu ya? Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini memiliki pengertian yaitu keseluruhan variasi pada makhluk hidup karena terjadi adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh keseluruhan variasi pada makhluk hidup. Nah, variasi ini apa sih? Apanya yang bervariasi? Nah, variasi di sini artinya tuh beraneka ragam, bermacam-macam. Nah, si variasi ini tuh bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, si variasi ini bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu bisa karena adaptasi dan juga evolusi. Nah, adaptasi itu apa sih? Ada yang paham gak sih adaptasi itu apa sih? Iya, benar. Jadi, adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi yang berbeda. Nah, sedangkan evolusi sendiri yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan. Nah, secara perlahan atau lambat. Nah, sehingga memunculkan spesies-spesies yang baru.
Nah, biodiversitas ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan organisme, tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Secara garis besar, tingkatan keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Ada yang tahu kira-kira ada tingkatannya tuh apa aja? Nah, keanekaragaman tingkat gen, lalu iya, benar. Keanekaragaman tingkat spesies serta keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman yang disebabkan karena variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini disebut juga sebagai varietas. Nah, ada yang tahu nggak sih contohnya itu ada apa aja? Nah, ada bunga mawar. Bunga mawar ini merupakan keanekaragaman tingkat gen karena dia satu jenis tapi dia memiliki berbeda-beda warnanya, kayak ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning. Nah, perbedaan ini tuh disebabkan karena adanya variasi gen. Ya, contoh lainnya yaitu kucing. Ada kucing hutan, ada kucing Angora, Persia, atau kucing kampung ya. Nah, dari bulunya aja berbeda ya, dari tingginya pun juga berbeda. Nah, contoh lainnya apa? Selain bunga, selain kucing, contoh lainnya apa? Iya, benar. Jeruk juga termasuk keanekaragaman tingkat gen. Ada jeruk limo, ada jeruk nipis. Selain itu juga kita manusia juga merupakan keanekaragaman tingkat gen. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang berkulit putih, serta ada juga yang berkulit sawo matang. Bahkan kita sama orang tua kita pun memiliki sebuah perbedaan gitu ya. Gak semuanya tuh sama plek, bener-bener sama itu enggak ya. Ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman ini tuh ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, contohnya itu apa? Iya, contohnya itu ada kucing dengan macan, dengan singa, dengan citah ya. Mereka berbeda spesies tapi masih berada pada satu famili, yaitu Falidae. Nah, contoh lainnya ada pohon kelapa, pohon palem, pohon aren ya. Mereka juga berbeda spesies tapi masih dalam satu famili, yaitu Aracaceae. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan perbedaan temperatur, serta curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran matahari ya. Oleh sebab itu, keadaan ini akan berpengaruh pada jenis-jenis flora maupun faunanya yang menempati daerah tersebut. Nah, perbedaan ini tuh, keanekaragaman tingkat ekosistem ini tuh dapat dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem darat serta ekosistem perairan. Nah, selanjutnya adalah ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Nah, yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Nah, di sini murid-murid ada yang tahu nggak sih hutan hujan tropis itu apa? Ya, jadi hutan hujan tropis itu wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, contohnya Indonesia sendiri. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki flora dan fauna yang heterogen. Nah, heterogen itu
Iya benar, jadi heterogen itu artinya beraneka ragam. Nah jadi berbagai macam eh, flora dan faunanya itu tuh bisa hidup di hutan hujan tropis. Nah selanjutnya yaitu savana. Nah iya pasti kalian udah nggak asing kan dengan savana. Iya benar, jadi savana yaitu padang rumput yang disertai dengan beberapa pohon. Nah, savana ini biasanya kita jumpai hanya di wilayah dengan iklim tropis. Nah, selanjutnya ini padang rumput. Nah, padang rumput yaitu hanya ditumbuhi dengan rumput saja tanpa adanya pepohonan. Nah, si padang rumput ini dia tuh memiliki curah hujan yang tinggi, rumputnya juga subur, ya. Dijumpai pada iklim tropis maupun subtropis. Nah, bedanya dengan savana tuh apa sih? Nah, jadi savana dengan padang rumput perbedaannya adalah pohon. Kalau savana itu masih ditumbuhi dengan pohon. Sedangkan padang rumput itu hanya benar-benar rumput tanpa adanya pohon. Nah, selanjutnya yaitu gurun. Gurun yaitu daerah yang memiliki suhu yang paling ekstrim. Nah, hewan yang tinggal di sini pun fauna yang tinggal di sini pun hewan yang tidak memerlukan banyak air, ya. Nah, selanjutnya yaitu hutan gugur. Hutan gugur itu berada pada 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, ya, dan musim gugur. Nah, musim gugur ini memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berwarna oranye kemerahan. Nah, selanjutnya yaitu taiga. Taiga ini juga berada pada 4 musim, tapi kebanyakan ditumbuhi dengan pohon yang pohonnya itu berbentuknya seperti jarum. Nah, selanjutnya yaitu tundra. Kalau tundra ini kebalikannya dengan gurun, ya. Kalau gurun tadi panas, sangat panas. Nah, kalau tundra ini sangat dingin. Nah, dia itu musim dinginnya panjang. Musim dinginnya itu bisa mencapai 9 bulan lamanya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi ekosistem perairan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Atau pada ekosistem darat tadi ada yang belum dipahami, ingin diulang kembali sebelum kita lanjutkan? Tidak ada, ya sudah. Jadi ekosistem perairan terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar serta air laut. Nah, air tawar ini memiliki suhu yang rendah, kadar garamnya juga rendah, penetrasi cahaya mataharinya pun kurang. Sedangkan air laut dia itu memiliki suhu yang tinggi, terus kadar garamnya juga tinggi, penetrasi cahayanya juga cukup banyak gitu ya. Kalau tadi kan air tawar itu penetrasi cahayanya kurang. Nah, air tawar di sini berdasarkan keadaan airnya dibagi menjadi 2, yaitu ada lentik, yaitu tenang, dan juga lotik, yaitu mengalir. Nah, lentik itu contohnya apa? Ya, ada air danau serta ada rawa. Nah, sedangkan lotik di sini tuh contohnya tuh sungai dan air terjun. Nah, selanjutnya itu air laut. Nah, berdasarkan macamnya dibedakan menjadi ada laut dalam, ada terumbu karang, ada estuari yaitu padang lamu, hutan mangrove, pantai pasir, dan juga pantai batu. Nah, tadi kan air tawar serta air laut itu berbeda ya, dari suhunya rendah. Kalau air laut suhunya tinggi, terus penetrasi cahayanya juga berbeda, kadar garamnya juga berbeda. Nah, perbedaan ini yang mengakibatkan flora dan faunanya yang berada di air tawar serta air laut pun juga berbeda.
Nah, selanjutnya yaitu komponen biotik ekosistem perairan. Nah, jadi komponen biotik ekosistem perairan ini dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama yaitu ada plankton. Nah, si plankton ini organisme perairan yang bergerak pasif, yang artinya itu dia tuh bergerak hanya mengikuti arus. Nah, contohnya yaitu ada phytoplankton dan juga zooplankton. Nah, yang kedua itu ada nekton. Kalau tadi si plankton itu bergerak pasif, kalau nekton itu bergerak secara aktif. Contohnya itu ada ikan dan juga katak. Nah, yang ketiga ini yaitu neuston. Nah, neuston itu organisme yang mengapung di atas permukaan air. Contohnya yaitu bunga teratai dan juga serangga ya. Nah, yang keempat ini yaitu bentos. Nah, si bentos ini tuh organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya itu ada udang, kepiting, cacing, ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima yaitu perifiton. Nah, si perifiton itu adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Nah, contohnya itu apa? Ayo, kira-kira apa? Siput, ya siput. Lalu ganggang ya. Indonesia yaitu negara yang kaya akan biodiversitas. Karena itu, maka flora dan fauna di Indonesia ini sangat beragam. Nah, dari tadi kan kita udah nyebut ini flora, fauna, flora, fauna. Nah, flora itu apa sih? Nah, jadi flora ini adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Nah, sedangkan si fauna yaitu seluruh jenis hewan yang berada di wilayah tertentu. Nah, secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan atau dipengaruhi oleh letak geografisnya. Nah, berdasarkan wilayah dan karakteristiknya, flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, apa aja? Ada bagian barat, bagian tengah, serta bagian timur. Nah, ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wiles dan juga garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna Indonesia itu dibedakan menjadi 3 tipe ya, yaitu ada tipe asiatis, ada tipe peralihan, serta tipe australis. Nah, yang pertama yaitu ada tipe asiatis. Nah, flora dan fauna yang ditemukan itu hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Nah, flora yang ditemukan yaitu heterogen, yaitu beraneka ragam, seperti tanaman lumut, paku, jamur, mahoni, damar, dan juga tidak lupa flora endemik yaitu Rafflesia arnoldi, serta fauna endemik tipe asiatis, yaitu yang ditemukan ada badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, kera gibbon, tapir, harimau loreng, ikan pesut mahakam, dan lain-lainnya. Nah, tipe asiatis ini atau wilayah barat ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe peralihan. Nah, terdapat fauna tipe asiatis dan juga tipe australis di daerah ini. Nah, jadi flora di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, apalagi termasuk rempah-rempah, eboni, cendana, dan juga ada juga anggrek ya. Sedangkan fauna endemiknya yaitu ada komodo, anoa, babi rusa ya. Wilayah Indonesia pada bagian tengah. Nah, Indonesia pada bagian tengah ini meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Nah, yang ketiga ini ada tipe australis. Nah, karakteristik flora dan faunanya itu menyerupai flora dan fauna yang ada di benua Australia. Nah, flora yang ditemukan diantaranya itu yaitu ada pohon sagu, ada matoa, nipah, dan juga pohon rasa malia. Nah, sedangkan
fauna endemiknya, yaitu ada burung cendrawasih, ada kasuari, ada nuri, dan juga itu ya, nuri sayap hitam. Nah, sedangkan wilayah Indonesia yang meliputi tipe australis yaitu ada Papua, Maluku, dan juga sekitarnya. Nah, segitu aja materi hari ini tentang keanekaragaman hayatinya. Ada yang ingin dipertanyakan tentang materi hari ini? Gak usah sungkan-sungkan ya, gak usah takut juga. Kalau belum paham boleh ditanyain mumpung ibu masih ada di kelas. Ayo, atau ibu yang nanya? Mulai deh, panik deh semuanya deh. Enggak ya, kalau nggak ada yang ditanyain. Tugas untuk minggu depan, ya ini tugas individu ya, nggak usah tugas kelompok. Sedikit kok, cuma 3 aja. Jadi, yang pertama, menurut kalian, mengapa konservasi biodiversitas itu penting? Nah, yang kedua itu tadi secara garis besar biodiversitas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, sebutkan dan jelaskan 3 tingkatan tersebut. Nah, soal yang ketiga yaitu buatlah sebuah mapping class tentang biodiversitas. Nah, ini mapping classnya dibuat sekreatif mungkin ya. Nah, tugas ini ditulis tangan, jangan diketik. Minggu depan dikumpulin. Nah, sekian aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.